Kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari sorga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah atau guru siapapun ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, kisah tentang peristiwa pembelahan dada baginda Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Habib Bahar dengan narasinya, lalu kemudian dianggapnya orang yang menceritakan itu adalah orang yang goblok. Sebetulnya itu muncul dari pemahaman kitab Al-Barzanji, sahabat. Jadi di dalam kitab Al-Barzanji itu ada redaksi seperti ini: wasyaqqal malakani sadrahu asyarifa ladaiha wa akhraja minhu alaqatan damawiyah. Dua malaikat itu membelah dada mulia baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau tinggal dengan ini kembalinya kepada Halimah. Wa akhraja minhu alaqatan damawiyah, dan kedua malaikat itu mengeluarkan gumpalan darah dari dada beliau. Wa azala minhu hadza syaitani wa bithalji ghasalah, dan kedua malaikat itu yang menghampiri baginda Nabi kemudian membelah dada beliau, itu azala. Redaksi di sini adalah azalahu, ya. Azala minhu, maaf, azala minhu, menghilangkan dari kanjeng Nabi. Apa yang dihilangkan? Yaitu hadzos syaitan, bagian dari setan atau bagian yang dapat dimasuki setan. Ini dihilangkan, sahabat. Nah, di sini redaksinya kemudian wabisalji ghasalah, dan yaitu dihilangkan dengan dibasuh menggunakan asalji atau ya salju itulah, ya. Kemudian kita lihat di dalam syarahnya, ini yang mensyarahi adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Ini kitab Madarijus Su'ud, sahabat, ya. Syarah daripada kitab Al-Barzanji. Di sini redaksi wabisalji ghasalah ay qalbahu. Jadi kemudian hati baginda Nabi Muhammad SAW ini dibasuh, disiram menggunakan salji. Apa itu salji? Wasalju ma'un jamidun. Salju itu maksudnya adalah air yang padat atau ya salju seperti itu, sahabat, ya. Dia ini air yang memadat. Fa innahu yubridul qalba wa yunadzifuhu. Karena sesungguhnya salju ma'un jamidun itu air yang beku lah, ya. Air yang beku itu bisa mendinginkan hati. Yubridu, ya. Baruda itu dingin, yubrid berarti mendinginkan al-qalba, hati. Wa yunadzifuhu, dan membersihkan hati. Di sini nampak jelas ketika kita mengatakan itu di situ baginda Nabi hatinya dibasuh dengan salju, dengan air yang mengeras, mengkristal, atau ya salju itu sahabat, ya. Kok angel sih bahasanya itu. Salju dibasuh dengan itu. Nah, air itu, air yang membeku itu atau ya salju itu yang kita tahu, ya, dalam bahasa Indonesia itu bisa mendinginkan hati, bisa membersihkan hati. Wa kana fi ina'in min dhahabin, dan salju itu, ya, salju itu ada di sebuah
tempat, di sebuah cawan seperti itu terbuat dari emas. Wa fi dzalika imaun ila dhihabi hadzis syaitan anhu. Dan di peristiwa itu ada pembasuhan dengan air salju yang ada di dalam sebuah bejana, di sebuah cawan yang terbuat dari emas, itu mengisyaratkan menghilangkan bagian setan. Kemudian bi'ismati rabbihi, dengan penjagaan Tuhannya baginda Nabi Muhammad SAW, atau dengan penjagaan Allah. Nah, pemahamannya itu muncul dari situ, sahabat. Dan tidak seharusnya cerita yang disampaikan oleh Habib Bahar itu dianggap sebagai ya gablak, itu ya tidak seharusnya, sahabat ya. Nah, ini saya memiliki semacam pemikiran, mungkin beliau ini terlalu fanatis ya, terlalu melebih-lebihkan, terlalu membenarkan kitab Simtud Durar. Karena memang ini sudah menjadi pembahasan yang panjang sekali, perbedaan yang mencolok antara Simtud Durar dengan Al-Barzanji ketika peristiwa pembelahan dada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simtud Durar itu tidak mengatakan ada azalah hadzas syaiton, itu enggak. Di Simtud Durar itu redaksinya begini: summa akhraju min qalbihi ma akhraju, lalu mereka mengeluarkan dari hati beliau apa yang mereka keluarkan. Ini maksudnya malaikat mengeluarkan sesuatu begitulah ya dari hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa auda'u fihi min asraril ilmi wal hikmati ma auda'u, dan menitipkan dalam hati beliau rahasia ilmu dan hikmah. Wa ma akhrajal amlaku min sadrihi adza. Nah, ini yang menjadi titik perbedaannya itu di sini. Dan para malaikat, kata Simtud Durar, wa makhrajal amlaku min sadrihi, dan para malaikat tidak mengeluarkan kotoran dari dada beliau. Jadi tidak ada model-model mengeluarkan kotoran adza atau hadzus syaitan, itu tidak ada. Langsung walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Tetapi para malaikat itu yang membelah dada baginda Nabi itu menambahi kesucian di atas kesucian. Enggak ada model-model hadzus syaitan, itu tidak ada. Dan ini sebetulnya sudah menjadi pembahasan yang cukup lama, sahabat. Saya sudah tahu ini perbedaannya, dan ada titik tengah yang diambil itu seperti ini. Kalau kita mengikuti riwayat yang ada di dalam Al-Barzanji, itu yang sesuai yaitu Al-Barzanji mengikuti riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, ini hadis sahih, sahabat. Di situ memang ada redaksi hadzus syaitan, dan itulah yang kemudian dihilangkan, dikeluarkan dari hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kebenaran secara riwayat ya Al-Barzanjinya, akan tetapi di Simtud Durar ini dalam pembelaannya ini dikatakan sebagai Simtud Durar ini melihat baginda Nabi Muhammad SAW secara hakiki. Jadi secara hakiki ini tidak mungkin baginda Nabi itu ada kotoran atau ada sesuatu yang jelek-jelek, nggak mungkin. Beliau itu suci. Nah, ini dari sisi pembenarannya. Akan tetapi ketika kita melihat secara riwayat, ya walau bagaimanapun juga ya harus kita sampaikan seperti itu, karena riwayatnya menyebut ada hadzus syaitan yang kemudian dihilangkan, yang kemudian dikeluarkan. Hatinya baginda Nabi kemudian dibasuh menggunakan air bisalji dalam redaksi Al-Barzanji. Ya kita sampaikan itu, karena walau bagaimanapun juga ya baginda Nabi Muhammad SAW ini ya manusia yang memiliki organ-organ seperti itu, yang mana itu menjadi ciri khas dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa.
Ya bukan bahasa membersihkan itu kemudian Kanjeng Nabi kotor, sebelumnya itu enggak seperti itu. Kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau habis junub seperti itulah ya. Beliau juga mandi. Ya ketika kita melihat hakikatnya seharusnya Kanjeng Nabi ya tidak perlu mandi, wong Kanjeng Nabi itu sudah suci. Nah, seperti itu sahabat. Jadi titik temunya ada di situ. Kemudian ketika kita fanatisme kemudian menganggap satu pemahaman itu ya tadi yang disampaikan bodoh, goblok itu, yaitu mungkin apa ya motifnya, saya kurang tahu ini motifnya ini. Artinya ya kalau kita melihat mau riwayat mana yang lebih betul ya tentu saja riwayat dari Al-Barzanji. Sedangkan riwayat dari Simtudurar ini secara zahirnya tidak menganggap riwayat yang memang betul-betul ada di dalam hadis yang sahih. Seperti itu sahabat. Sekian wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.